Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dudi Wijaya. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2022. Sekarang saya akan memaparkan presentasi saya tentang rancangan aktualisasi. Saya akan menyiapkan presentasinya. Ini dengan betul rencana aktualisasi nilai dasar profesi serta kedudukan dan peran PNS dalam mewujudkan smart governance pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 2 angkatan 1 lingkup Kabupaten Bengkulu Tengah dengan judul optimalisasi upaya pencegahan penularan penyakit ISPA di Puskesmas Renah Gadis. Sekarang kita mulai untuk presentasi. Untuk sementara nanti kita akan timbulkan satu sekarang. Di bab 1 ada pendahuluan, latar belakang, Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 mengatur tentang fungsi ASN. Aparatur sipil negara sebagai satu pelaksana kebijakan publik, dua pelayan publik, dan tiga perekat dan pemersatu bangsa yang harus dilakukan dengan bertanggung jawab dapat dipertanggungjawabkan pada publik atau masyarakat. Ya, penulisan rancangan aktualisasi ini ke peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 2 dan 3 angkatan 1 Kabupaten Bengkulu Tengah dapat memahami nilai-nilai dasar dari berakhlak dan dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar tersebut sesuai dengan indikatornya, serta dapat menerapkan nilai-nilai dasar dari berakhlak di tempat tugas masing-masing. Tujuan dari penulisan ini, laporan rancangan aktualisasi pelatihan dasar CPNS ini adalah untuk memberikan gambaran program pelatihan yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak, singkatan dari orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Penulisan laporan ini juga ditujukan untuk menyelesaikan persyaratan pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 1 di pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah. Pelatihan dasar ini kali ini diikuti oleh tenaga kesehatan dan tenaga teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan akan menjadi dasar bagi para tenaga kesehatan untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab masing-masing di tempat kerja sehingga menghasilkan pelayanan di bidang kesehatan yang bermutu dan memuaskan masyarakat. Sekarang untuk ruang lingkup, kompetensi yang dibangun dalam pelatihan dasar calon PNS golongan 2 dan 3 Kabupaten Bengkulu Tengah adalah kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional, yang diindikasikan dengan kemampuan itu menunjukkan sikap perilaku bela negara, yang kedua mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam melaksanakan tugas jabatannya, ketiga mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam rangkaian NKRI, yang keempat menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas. Alih ke bab 2 sekarang, deskripsi tentang organisasi. Badan Umum Puskesmas Renah Kandis.
sebagai pusat kesehatan masyarakat atau disingkat dengan puskesmas. Ini adalah PEPS. Adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Pusat kesehatan masyarakat adalah salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan. Puskesmas Rawat Jalan Renahkan di sini berlokasi di Kecamatan Pekerjati, Kabupaten Bengkulu Tengah. Selanjutnya, kondisi geografis Puskesmas Renakandis memiliki wilayah sebanyak 8 desa, merupakan salah satu puskesmas rawat jalan yang terletak di Desa Arga Indah 1, termasuk kriteria puskesmas sangat terpencil. Adapun batas wilayah puskesmas Renakandis itu di sebelah utara berbatasan dengan lahan masyarakat, sebelah selatan berbatasan dengan lahan masyarakat juga. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Puskesmas Pagarjati, sebelah barat berbatasan dengan wilayah Puskesmas Kayu. Pendudukan bisa dilihat dari tabel di bawah. Dari 8 desa, seluruh jumlah kakak ada 63 kakak atau kepala keluarga dengan jumlah penduduk total 3.158 orang, yang diantaranya ada jumlah penduduk miskin berjumlah 1.903 orang. Keadaan sumber daya seperti bisa dilihat di tabel, ketersediaan sarana kesehatan dari nomor 1 Desa Renah Kandis ada miliki Pustu 1, Posyandu 1, Desa Karakare 1, Pustunya, Posyandu 1, Desa Curug hanya memiliki Posyandu, dan Desa Tumbuk hanya memiliki Posyandu, Desa Arga Indah 1, memiliki Polinda 1 dan Posyandu 1, Desa Datar Penokot memiliki Pustu 1 dan 1 Posyandu, Desa Leng Lekat memiliki 1 Pustu dan 1 Posyandu, Desa Renah Jaya yang terakhir hanya memiliki 1 Posyandu. Ya, tenaga kesehatan adalah tabel dari daftar tenaga kesehatan mulai dari dokter umum, dokter gigi, perawat S1, perawat D3, dan perawat S1 plus profesi sampai ke bawah, paling bawah ke tenaga non kesehatan, seluruhnya berjumlah 28 orang. Adapun tenaga non kesehatan berjumlah 4 orang, itu terdiri dari penjaga malam, cleaning service, ambulan, dan tenaga honor yang lainnya. Pembiayaan kesehatan Puskesmas Renah Kandis sebagai penyedia layanan kesehatan wilayah Bina Puskesmas bersumber dari bantuan personal kesehatan atau singkat BOK dan jaminan kesehatan nasional atau CKN, biasa kita sebut yaitu BPJS. Adapun BPJS itu mandiri maupun bantuan dari pemerintah yang disediakan. Sekarang untuk analisis situasi penyakit terbanyak yang ada di wilayah Puskesmas Renah Kandis dari tahun ke tahun masih didominasi oleh penyakit menular. Seperti dilihat di tabel, 5 penyakit teratas seperti terlihat nomor 1 itu ISPA berjumlah 177 kasus, yang kedua hipertensi 87 kasus, fibromialgia 81 kasus, gastritis 79 kasus, dan febris 69 kasus. Sekarang kita beralih ke visi dan misi Puskesmas Renah Kandis. Visinya terwujudnya masyarakat sehat dengan pelayanan prima, mandiri, dan berkualitas. Singkat, padat, dan jelas. Misi Puskesmas Renah Kandis, pertama menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang bermutu dan berkeadilan. Yang kedua, meningkatkan mutu dan manajemen serta profesionalisme SDM. Yang ketiga, meningkatkan derajat kesehatan melalui promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, mendorong kemandirian masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan yang bersih dan sehat serta perilaku masyarakat tentang paradigma sehat. Yang terakhir, melaksanakan manajemen puskesmas secara terprosedur. Kita berikutnya ke tata nilai. Seperti dilihat, tata nilai terdiri dari singkatan dari nama puskesmas kami, yaitu Puskesmas Renah Kandis, mulai dari huruf L, yaitu realitas dalam mengambil keputusan, sampai paling bawah itu S, salam, sapa, sopan, dan santun dalam bertutur, kata bersikap, bisa dibaca.
nilai-nilai yang dianut dengan puskesmas rendah kadis. Nah, kita sekarang di poin tugas dan fungsi puskesmas itu bersumber dari mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 bahwa puskesmas memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Ini tugas pokok dan fungsi perawat yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2014. Tugas pokok perawat adalah melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, pengelolaan keperawatan, dan pengabdian masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kementerian di bidang kesehatan kepada masyarakat. Sekarang kita beralih ke bab 3. Ini poin terutama dari kita presentasi ini yaitu rancangan aktualisasi. Pertama, kita identifikasi nilai-nilai dasar PNS. Nilai dasar PNS itu ada 7 yang terdiri dari singkatan berakhlak. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Adalah sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan atau instansi lain. Ini berikutnya akuntabel, merujuk kepada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya, yaitu menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan core value berakhlak. Yang ketiga, kompeten. Ini memiliki panduan perilaku yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, untuk melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Sekarang yang keempat, harmonis. Panduan perilakunya itu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, yang terakhir membangun lingkungan kerja yang kondusif. Sekarang yang loyal memiliki poin-poin merupakan salah satu nilai yang terdapat core value ASN yang dimana bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Itu artinya loyal. Pada perilakunya yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Yang terakhir, menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Yang adaptif. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup atau menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Gampang katanya, kita harus menyesuaikan diri terhadap apapun perubahan yang telah terjadi di depan kita sekarang ini. Pada perilakunya yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi masalah, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Terakhir, bertindak proaktif. Poin terakhir yaitu kolaboratif. Adalah membangun kerjasama yang sinergis. Implementasinya adalah untuk memberi kesempatan pada berbagai pihak untuk berkontribusi. Pada etik kolaboratif, yaitu memberi kesempatan pada berbagai pihak untuk berkontribusi, kalau terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan terakhir, menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Sekarang poin kedudukan dan peran aparatur sipil negara. Ini nilai-nilai dasar dalam sebuah ASN dengan poin-poin dari digital ethics, digital skill, digital culture, digital safety, partisipasi, kolaborasi. Skalanya berhubungan dengan digital, yaitu perangkat elektronik yang bisa menghubungkan kita melalui media sosial dengan perangkat internet. Itu skala informasi yang kita bagikan dan kita peroleh bisa sangat bermanfaat ataupun bisa menghasilkan kita berdasarkan dari era digital sekarang. Sekarang, ini poin manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik,
bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Sekarang kita ke inti masalah dari rancangan kita. Ini identifikasi isu. Isu yang kita identifikasi di tempat kerja ada 5. Yang pertama, tingginya kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Yang kedua, belum optimalnya pelayanan kesehatan pasien tuberkulosis atau TB paru. Yang ketiga, belum optimalnya pengisian rekam medis. Yang keempat, kurang optimalnya budaya cuci tangan dan langkah pada karya puskesmas rendah kadis. Terakhir, kurang optimalnya jaringan internet di wilayah puskesmas rendah kadis. Seperti dilihat di tabel, kita menggunakan isu dari APKL, aktual problematik kehalayakan dan layak. Seperti dilihat, nomor 1, memiliki skor paling tinggi, semuanya 5 dengan memenuhi syarat. Nomor 2, ya, TP baru memiliki skor 5, 5, 5. Terakhir 4, masih memenuhi syarat. Yang ketiga, belum optimalnya pengisian rekam medis, tidak memenuhi syarat. Yang keempat, kurang optimalnya budaya cuci tangan 6 langkah, memenuhi syarat. Dan kurang optimalnya jaringan internet di wilayah kerja puskesmas rendah kadis, tidak memenuhi syarat. Lalu pemilihan isu kita tapis dari APKL ke memakai metode USG, yaitu Urgency, Seriousness, dan Growth. Terpilih 3 kasus dengan skor tertinggi, yaitu tingginya penyakit infeksi saluran pernapasan berada di posisi 1 dengan skor 15. Yang nomor 2 dan 3, belum optimalnya pelayanan kesehatan pada pasien TB serta kurang optimalnya budaya cuci tangan langkah dengan skor 13 dan 12. Diagram, ini diagram untuk menentukan gagasan pesan isu dari isu ini. Bisa dilihat masih tingginya angka penderita penyakit ISPA setiap bulannya. Isunya untuk gagasan pesan isunya yaitu judul yang kita ambil, optimalisasi upaya pencegahan penurunan penyakit ISPA di puskesmas rendah kadis. Sekarang kita paparkan poin-poin dari gagasan kreatif pemecahan isu. Kegiatan 1, kita melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh dukungan, sangat diperlukan agar kegiatan kita nantinya lancar. Kegiatan kedua, membuat media edukasi berupa leaflet dan banner tentang etika batuk dan bersin. Jadi kita melakukan berencana untuk membuat media edukasi. Leaflet dan banner bisa diletakkan di tempat strategis yang gampang dilihat. Leaflet nanti dibagikan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Kenapa dengan etika batuk dan bersin? Dikarenakan dari batuk dan bersin itu merupakan salah satu media kali gampangnya kita tertular penyakit ISPA. Kegiatan ketiga itu masyarakat edukasi tentang etika batuk dan bersin. Ini sewaktu pelaksanaan. Yang kegiatan keempat untuk melaksanakan evaluasi kegiatan. Ini poin-poinnya dari kita tahap 1 tadi. Kegiatan 1, pertama, menyiapkan bahan konsultasi, meminta arahan dan bimbingan dari mentor tentang rencana kegiatan. Selanjutnya, meminta persetujuan dari mentor untuk melaksanakan aktualisasi. Yang keempat, membuat jadwal edukasi tentang etika batuk dan bersin. Poin kedua, kegiatan kedua, membuat media edukasi kesehatan berupa leaflet dan banner tentang etika batuk dan bersin. Tahapan pertama, sudah pasti kita mencari materi. Karena tanpa materi, leaflet atau banner tidak akan ada isinya. Terutama tentang etika batuk dan bersin. Yang kedua, kita desain leaflet dan banner. Yang ketiga, kita melaksanakan konsultasi dengan pemimpin tentang desainnya.
Kita boleh mendesain. Setelah kita desain, nanti kita bisa konsultasi dengan mentor dan pembimbing kita tentang leaflet dan banner etika batu dan bersih yang kita buat. Setelah ada kesepakatan, baru kita cetak leaflet etika batu dan bersih. Poin ketiga yaitu atau kegiatan ketiga melaksanakan edukasi tentang etika batu dan bersih. Pertama sekali yaitu menyiapkan materi yang akan diedukasikan. Kita sebelum mulai kegiatan kita melaksanakan pretest kepada para peserta. Sudah itu kita melaksanakan kegiatan sosialisasi. Sambil kita sosialisasi, kita mempraktekkan etika batuk dan bersin yang benar. Setelahnya kita membagikan leaflet etika batuk dan bersin serta memasang banner pada tempat tertentu dan strategis. Yang terakhir yaitu melaksanakan evaluasi kegiatan, yaitu melaksanakan post-test, yaitu menyusun hasil laporan kegiatan dan melapor kepada pemimpin. Seperti dilihat rencana pelaksanaannya dibentuk dalam bentuk tabel jadwal kegiatan. Mulai dari konsultasi dengan pimpinan atau mentor, membuat media edukasi, melaksanakan edukasi, evaluasi aktualisasi, penyusunan laporan aktualisasi, diurutkan dari minggu ke-1 sampai ke minggu ke-6. Tapi di minggu ke-4, ketika evaluasi, kita kembali konsultasi dengan pimpinan, sama evaluasi serta penyusunan laporan aktualisasi, tetap kita berkonsultasi dengan pimpinan atau mentor untuk mendapatkan hasil laporan yang akurat dan memuaskan. Antisipasi menghadapi kendala, yaitu kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan pastinya nanti akan menghadapi kendala. Jadi dari melaksanakan konsultasi kepada pimpinan, kendalanya yang biasa dihadapi adalah pimpinan dalam keadaan sibuk. Antisipasinya bisa kita konsultasi via mobile phone, seperti telepon, SMS, ataupun chatting via WA. Yang kedua, persiapan bahan alat peraga edukasi, akses untuk mendapatkan referensi terkait materi live dan benar, kendala pada akses yang kurang memadai. Antisipasinya itu mencari akses jaringan yang memadai. Jika tidak bisa di lokasi puskesmas, bisa dicari ketika berada di desa yang jaringannya lebih bagus, ataupun kita kembali ke lokasi ketika kita pulang ke rumah, di mana lokasinya di kota dengan akses internet yang lebih lancar. Yang ketiga, kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kendalanya, masyarakat biasanya kurang antusias dengan berdampak pada jumlah peserta yang sedikit. Antisipasinya yaitu untuk menghadapi kendala, pertama kita menyiapkan media ajar yang menarik. Yang kedua, kita menyiapkan konsultasi dan pemeriksaan lab dasar gratis seperti cek gula, kolesterol, dan asam urat, yang mana pasti bisa lebih menarik minat masyarakat untuk datang. Yang keempat, melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kendalanya tidak dapat diketahui masyarakat yang masih rendah pengetahuan jika tidak dilakukan post-test evaluasi. Antisipasi kendalanya yaitu kita memberi kesempatan pada masyarakat untuk bertanya tentang materi yang belum jelas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Itu saja rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan oleh saya sendiri nantinya di lokasi atau di tempat kerja saya nantinya. Saya stop dulu soft skill-nya. Demikian presentasi saya untuk kedepannya. Mudah-mudahan dari materi yang telah saya sampaikan bermanfaat pada Allah siapapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.